Shalom teman-teman. Kali ini kita belajar bersama sebuah permintaan dari seorang teman. Isi permintaannya sebagai berikut. Jadi ingat Matius dan profesinya, tapi justru dijadikan murid oleh Tuhan Yesus. Masih menjadi misteri bagi saya kenapa Tuhan Yesus mengambil murid yang random. Bahas ya, brother? Mari kita belajar bersama. Mungkin ada banyak orang berpikir, Tuhan Yesus pilih murid-murid itu sembarangan. Ada nelayan, pemungut cukai, bahkan mantan pemberontak. Tapi kita harus tahu, Tuhan Yesus tidak pernah bertindak tanpa tujuan. Setiap orang yang Dia panggil, termasuk kamu dan saya, punya maksud surgawi. Tuhan Yesus tidak memilih berdasarkan status, kepintaran, atau popularitas. Ia memilih mereka berdasarkan rencana Allah yang sudah ditetapkan sejak semula. Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kalimat ini juga berlaku untuk kita hari ini. Kamu tidak kebetulan lahir di keluarga itu, di kota itu, atau di gereja itu. Semua ada dalam rancangan Allah. Kadang kita nggak paham kenapa hidup kita seperti ini, tapi di baliknya Tuhan sedang menyiapkan panggilan yang besar. Kita ambil contoh nyata, Matius si pemungut cukai. Bagi orang Yahudi, Matius adalah pengkhianat bangsa. Dia kerja buat menjajah Romawi dan dibenci banyak orang. Tapi Yesus datang dan berkata, "Ikutlah aku." Yesus sengaja memilih orang yang paling tidak mungkin, karena kasih karunia selalu bekerja dari titik terendah manusia. Dari meja dosa, Matius pindah ke meja pelayanan. Dari tulisan pajak, dia beralih menulis Injil. Itu bukan kebetulan. Yesus ingin tunjukkan bahwa kasih-Nya bisa mengubah orang yang dianggap sampah oleh dunia. Hari ini pun sama, kamu yang pernah gagal, ditolak, atau dianggap tidak berguna, Tuhan bisa pakai kamu. Asal kamu mau taat saat Dia berkata, "Ikutlah aku." Nah, perhatikan, murid-murid Yesus bukan orang sempurna. Ada Petrus yang emosional, Thomas yang ragu, Yohanes yang dulu pemarah. Tapi justru lewat mereka, Injil tersebar ke seluruh dunia. Tuhan mempersatukan orang dari latar belakang berbeda untuk satu tujuan, yaitu mewakili kerajaan Allah di dunia. Kalau Yesus bisa satukan Simon Zelot yang mantan pemberontak dengan Matius yang mantan kolaborator Romawi, maka Dia juga bisa satukan kita di tengah perbedaan gereja, karakter, dan budaya. Yang penting semuanya tunduk pada satu raja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan tidak mencari yang kuat, tapi yang taat. Ia tidak mencari yang pintar, tapi yang rendah hati. Ia tidak mencari yang sempurna, tapi yang mau berubah. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan yang berhikmat. Dalam dunia sekarang, kita sering lihat orang lebih mengagumi yang populer, viral, dan berpengaruh. Tapi Tuhan punya standar berbeda. Dia lebih menghargai satu orang yang setia daripada 1000 orang yang hebat tapi tidak mau tunduk. Pemilihan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa setiap kita punya panggilan unik. Mungkin kamu kerja di dunia sekuler, di marketplace atau pelayanan. Tuhan bisa pakai posisi kamu untuk jadi terang dan garam di situ. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya, setiap profesi, guru, pengusaha, perawat, seniman, bahkan konten kreator bisa jadi ladang pelayanan kalau dilakukan dengan hati yang taat. Jangan pernah anggap hidupmu random. Tuhan sengaja taruh kamu di situasi sekarang untuk tujuan kekal. Jadi, pemilihan Tuhan Yesus atas murid-muridnya adalah pesan bagi kita semua. Tuhan tidak melihat masa lalu, tapi masa depan yang Dia siapkan bagi kita. Yesus tidak pilih yang sempurna, Dia pilih yang mau diproses. Dia tidak pilih yang kuat, tapi yang mau bergantung pada kasih karunia-Nya. Filipi 1 ayat 6. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kalau kamu merasa hidupmu biasa saja, ingat, yang Yesus cari bukan kesempurnaan, tapi ketaatan. Dia bisa ubah pemungut cukai jadi rasul. Dia juga bisa ubah hidupmu jadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan tidak mencari yang hebat. Tuhan mencari yang mau dibentuk oleh kasih-Nya. Demikian apa yang dapat saya pelajari dan sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi teman-teman
yang memiliki pertanyaan atau permintaan materi yang sama. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.